Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Selalu berdoa buat jemaat Tuhan selalu sehat, diberkati Tuhan, dan selalu menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa atas kehidupan kita semuanya. Bersyukur kalau pada saat ini saya boleh memberikan satu perenungan buat kita semuanya terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam dunia ini, ada orang yang bisa dipercaya dan juga ada orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal mungkin perbuatan atau omongan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ya, ini adalah lambe-lambe lamis, yang artinya orang hanya lebih suka ngomong ketimbang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, orang yang memiliki karakter lambe lamis ini biasanya orang yang tidak disukai banyak orang. Orang yang biasa lambe lamis ini adalah orang yang suka membuat sebuah alasan untuk membela dirinya, untuk membenarkan dirinya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus menjadi orang yang lambe lamis atau yang bertindak? Ini mungkin gak perlu harus dijelaskan ya, karena kita udah tahu sebagai pribadi yang sudah ada di dalam Tuhan, tentunya kita akan memilih satu tindakan yang memuliakan Tuhan daripada hanya sekedar lambe lamis atau hanya omongan saja. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan hari ini, yaitu Matius 21 ayat 29 sampai dengan yang ke-31 ya. Saya bacakan buat kita semuanya perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Ya. Ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan pendengar pada waktu itu, di mana ada seorang bapak yang punya dua anak. Lalu kemudian si bapak ini butuh tenaga untuk anaknya pergi ke kebun anggur, mengerjakan kebun anggur mereka. Ketika si bapak datang kepada anak yang pertama, lalu anak pertama berkata, "Ya Bapak," tetapi faktanya tidak pergi. Lalu kemudian ketika melihat kondisi seperti itu, si bapak akhirnya berubah pikiran untuk minta kepada anak yang kedua supaya dia pergi ke kebun anggur. Tapi anak yang kedua berkata nggak mau. Mungkin dia takut panas. Mungkin dia takut lecet kulitnya ya. Tapi akhirnya dia menyesal dan dia melakukan apa yang diinginkan bapaknya. Di dalam hal ini saya merenungkan kenapa si bapak ini punya dua anak, tapi akhirnya anak yang pertama berkata tidak mau, anak yang kedua akhirnya mau. Berkata tidak mau tapi mau, akhirnya melakukan. Saya memperhatikan kemungkinan bapak ini dalam satu keluarga, sebagai kepala keluarga, adalah bapak yang memiliki hati yang lembut, ya, hati yang tidak mau kasar terhadap anaknya, bapak yang lebih suka menelan hal yang pahit dari perlakuan anak-anaknya. Karena di bagian pertama, dia datang kepada anak pertama, anak pertama berkata baik. Mungkin ditunggu 1 jam nggak jalan, ditunggu 2 jam nggak jalan. Mungkin kalau zaman sekarang anaknya lagi asik main PUBG atau Mobile Legend ya. Lalu kemudian si bapak pastinya kecewa ya.
sedih. Hingga akhirnya dia pergi kepada anak kedua. Anak kedua mungkin sebelumnya juga sudah mendengar omongan bapaknya kepada, permintaan bapaknya kepada anak pertama. Lalu kemudian dia menjawab nggak mau, karena dia lihat anak pertama ngomong iya tapi tidak pergi dan tidak dimarah. Tapi ada perbedaan di sini, bahwa anak yang kedua itu akhirnya memiliki respon positif. Dia menyesal karena dia melihat bapaknya punya dua anak tapi nggak ada yang mau membantu beban dari bapaknya untuk berkebun di kebun anggur. Karena penyesalan itulah, maka si anak melihat, anak nomor satu nggak mau, ya udahlah aku aja, aku nyesal kasihan bapakku. Akhirnya dia pergi. Dan di sini Yesus bertanya, siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Dan mereka menjawab, yang terakhir. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Yesus tidak membutuhkan orang-orang Kristen yang lambe lamis, orang-orang Kristen yang hanya sekedar pintar berucap, orang-orang Kristen yang mungkin seperti saya sebagai seorang hamba Tuhan yang bisa menyampaikan firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, tetapi tidak melakukan apa yang saya ajarkan kepada jemaat Tuhan semuanya. Tuhan tidak berkenan terhadap saya sebagai orang-orang yang lambe lamis. Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Tidak peduli kita adalah orang yang rajin pelayanan, tidak peduli kita adalah orang yang rajin di dalam melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi gereja. Tetapi kalau hanya sebatas ucapan mulut, lalu kemudian di lingkungan sosial kita tidak menjadi berkat, tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, artinya kita bisa disebut sebagai Kristen-Kristen yang lambe lamis, Kristen-Kristen yang mulut besar. Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Dan perumpamaan ini sebenarnya disampaikan kepada ahli Taurat, Farisi, dan juga orang-orang Israel yang menolak untuk menerima kebenaran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu Taurat, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Juru Selamat bagi kehidupan manusia. Makanya Yesus di situ memberikan perbandingan bahwa perempuan sundal dan juga pemungut cukai justru merekalah yang akan mendapatkan kerajaan sorga, karena merekalah yang mau menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka semuanya. Kehendak Bapa adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita sudah menerima hal itu, maka kehendak Bapa berikutnya yang harus kita lakukan adalah menunjukkan buah dari iman kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia. Bahwa saya adalah orang yang diselamatkan dalam Yesus dan saya harus menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, menjadi Kristen bukan hanya sekedar memahami firman Tuhan. Menjadi Kristen bukan hanya sekedar seperti saya sebagai hamba Tuhan bisa mengajar firman Tuhan, pinter ngomong tentang firman Tuhan. Menjadi Kristen bukan hanya sekedar bisa hafal ayat firman Tuhan. Bukan hanya terlihat rajin di dalam pelayanan, enggak. Menjadi Kristen harus seturut dengan kehendak Bapa, yaitu melakukan kehendaknya. Siapakah yang akan berbahagia di hadapan Bapa di sorga? Di antara orang yang lambe lamis dan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tentunya Tuhan akan memuji orang yang melakukan kehendak Tuhan daripada hanya orang Kristen yang lambe lamis. Karena lambe lamis tidak akan membawa orang pada kebenaran, tidak akan membawa orang kepada pujian Tuhan atas hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang melakukan kehendak Bapa, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, memberikan semangat kepada orang yang membutuhkan kekuatan,
dan selalu menjadi saudara di dalam Tuhan untuk mereka yang membutuhkan. Jika kita melakukan hal itu, maka saya percaya akan banyak orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup dalam pribadi orang tersebut. Sorga tidak butuh orang-orang Kristen lambe-lamis. Sorga butuh atau menghormati orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi renungan yang indah buat kita, dan kiranya apa yang dikerjakan Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Tetap sehat, tetap menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dan Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.